Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya Dida Nafisa kembali hadir menyapa pemirsa semuanya, tentu saja masih dalam program podcast Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Kurma Kajian Ramadan. Pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini kita akan membahas sebuah tema dan tentu saja ya kali ini kita mendekati Hari Raya Idul Fitri. Jadi kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan ini. Satu tema yang cukup menarik dan ini sepertinya sangat viral sekali ya, dan ada beberapa di antara kita yang mungkin saja ada yang penasaran. Nah ini adalah kita akan membahas tentang perbedaan penentuan tanggal 1 Syawal ya, 1444 Hijriah ya, termasuk dalam hal ini bagaimana untuk menentukan hari raya Idul Fitri. Nah, hadirin atau juga pemirsa di rumah, nah kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang insya Allah sangat ahli ya di bidangnya. Beliau adalah Ibu Dr. Hajah Zulbaidah MAG. Beliau adalah dosen pakar ilmu falak dan juga merupakan tim ahli dari Badan Hisab dan Ru'yah Provinsi Jawa Barat. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Ibu kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu ya, ini sudah aroma-aromanya mau lebaran. Dan hari ini juga ternyata masih banyak nih pemirsa di rumah, juga sahabat-sahabat kita yang ada yang sedikit berbicara nih, ini tahun ini pasti berbeda juga nih kayaknya nih 1 Syawal itu ya. Nah ada yang mau ngikut kemana, apakah ngikut yang tanggal 21 atau juga mungkin ada yang ngikut tanggal 22 gitu kan. Ada juga sepertinya di antara kita yang bingung juga Ibu ya. Oke, baik Ibu Zul, dan ini juga pemirsa di rumah, insya Allah kita akan mendapatkan banyak ilmu ya untuk episode kali ini. Dan kita juga tentu saja kenapa di dalam penanggalan 1 Syawal termasuk juga penentuan Idul Fitri juga ini diawali biasanya juga ada perbedaan di dalam penentuan 1 Ramadan juga ya Ibu ya. Iya betul. Dan itu juga berhubungan. Oke Ibu dan pemirsa di rumah, supaya tidak lama lagi langsung saja kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dari Ibu Dr. Hajah Zulbaidah MAG. Silakan Ya, Ibu. terima kasih Bu Dida. Ibu mungkin bicara dulu tentang perintah wajibnya berpuasa ya. Itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185 di mana Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Nah, artinya barang siapa yang berada di tempat domisilinya masuk bulan Ramadan maka wajib berpuasa. Nah, sebelumnya ketentuan wajib berpuasa itu dalam ayat sebelumnya dikatakan ayyamam ma'dudat. Nah, hanya diwajibkan beberapa hari yang dibilangkan saja. Berapa yang ditentukan beberapa hari yang dibilangkan itu. Nah, dalam hadis Rasulullah itu dijelaskan maratan tis'atan wa isrin wa maratan salasin. Nah, jadi 1 kali mungkin 29 hari, dikali yang lain mungkin 30 hari. Jadi kalau ada yang menetapkan bulan Ramadan itu harus 30, itu adalah perhitungan secara rata-rata atau yang disebut dengan urfi. Nah, jadi bukan yang hakiki. Iya. Nah, itu Bu Dida. Oke, baik. Jadi 29 ataupun 30 itu tidak jadi masalah ya. Jangan Tidak jadi sampai masalah, diperdebatkan betul. kok ini 29 berarti tidak sah atau bagaimana. Jadi dua-duanya juga ya
ada tetap sah. tetap sah dan ada apa namanya, ada dasarnya ya Ibu ya. Betul. Oke, baik, apa namanya, yang mungkin digarisbawahi oleh pemirsa di rumah juga adalah mungkin juga ada yang kepo nih ya. Ada juga mungkin ya kita tinggal ngikut-ngikut aja ya Bu ya. Nanti yang akan kita bahas di sini, nah Ibu adalah bagaimana metode apa namanya di dalam penetapan penanggalan satu Syawal tersebut di sini. Ya, oke. Memang kita 8 tahun terakhir ya, ini kita sudah aman-aman, tidak ada perbedaan. Awal Ramadannya sama, awal Idul Fitrinya sama. Kita baru ketemu perbedaan pada tahun yang lalu. Iya. Nah, awal Ramadannya yang berbeda. Nah, untuk tahun sekarang Idul Fitri yang akan datang ini, nah kelihatannya kita akan ya ketemu kembali dengan perbedaan itu ya. di mana ada yang akan melaksanakan atau sudah menetapkan satu Syawal itu pada tanggal 21 April hari Jumat. Nah, ada juga yang akan menetapkan setelah nanti Ru'yatul Hilal yaitu tanggal 22 April 2023. Nah, nanti akan ada perbedaan. Ada perbedaan dan Ya. ya. Baik, dan itu juga perbedaan pada hari raya Idul Fitri atau penanggalan 1 Syawal ini, nah bisa jadi ada pengaruhnya dari tanggal 1 Ramadan atau kira-kira bagaimana Bu? Kalau misalkan tanggal 1 Ramadannya nih kemarin-kemarin sepertinya sama ya Bu ya, tidak ada perbedaan. Nah, sedangkan Idul Fitrinya ada yang berbeda atau mungkin saja di awal Ramadannya 1 Ramadan sama, nanti kesananya bakal sama juga, ataukah dari awal Ramadan beda, nantinya bakal beda juga, atau seperti apa nih Ibu? Oh ya, kemarin itu kenapa kita bisa sama 1 Ramadan? Nah, kalau di dalam ilmu falak, ijtima sudah terjadi, ketinggian hilal itu sudah positif sesuai dengan kriteria pemerintah, sudah di atas kriteria pemerintah. Pemerintah Indonesia menetapkan imkan ru'yah, nah itu 3 derajat. Nah, ini kan ada 3 metode ini, ya 3 metode yang metode itu berkembang. apa saja ya Bu ya? Nah, 3 metode, ada metode hisab, hisab hakiki, wujudul hilal. Kalau di Indonesia itu dipakai oleh Muhammadiyah. Nah, itu sama dengan metode yang digunakan oleh Ummul Qura Mekah. Jadi sama ya dengan di ya sama. Kemudian yang kedua adalah metode ru'yah. Nah, jadi harus ru'yatul hilal. Kemudian yang ketiga adalah imkan ru'yah. Nah, ini yang digunakan oleh oleh Kementerian Agama kita. Ya, walaupun itu ada kata ru'yah, pada prinsipnya imkan ru'yah itu sebenarnya adalah hisab. Nah, imkan ru'yah yang digunakan oleh Menteri Agama adalah ketinggian hilal atau irtifa hilal sesudah terjadinya ijtima atau konjungsi, itu adalah ketinggian 3 derajat. Oke, baik Ibu. Jadi ada 3 metode ini ya. Baik, nanti juga insya Allah ya pemirsa yang masih penasaran ya, kita akan lanjutkan nih. Tapi setelah yang mau lewat berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Kurma Kajian Ramadan. Ya, baik pemirsa, masih tetap bersama kami, tentu saja masih di Kurma Kajian Ramadan. Nah, pemirsa yang masih penasaran atau masih dan baru bergabung dengan kita di sini, tentu saja ini kajian yang cukup menarik ya, mengenai perbedaan penanggalan 1 Syawal ya, penentuan Idul Fitri. Nah, dan masih bersama kami di sini tentu saja masih dengan Ibu Dr. Haja Zulbaidah MAG. Nah, kita akan lanjutkan kembali nih ya. Nah, tadi ada 3 metode yang digunakan di dalam penentuan penanggalan ini. Nah, Ibu boleh dilanjutkan lagi nih pembahasannya. Silakan. Baik, Bu Haja Didah dan para pemirsa yang berada di rumah, ya.
kenapa ada 3 metode tadi ya? Nah, kenapa ada yang memakai hisab hakiki wujudul hilal, ada yang memakai ru'yah, ada yang memakai imkan ru'yah. Kalau kita lihat di negara kita di Indonesia, kalau Muhammadiyah, nah ini ya organisasi Muhammadiyah itu yang memakai hisab hakiki wujudul hilal. Yang memakai ru'yah itu adalah Nahdlatul Ulama. Nah, pemerintah Indonesia mencoba itu ingin menyatukan 2 ormas besar ini. Nah, ini makanya ada metode imkan ru'yah. Tapi kenyataannya tetap belum bisa disatukan. Nah, ini kenapa nggak bisa disatukan? Nah, mereka punya alasan masing-masing. Nah, alasannya ya tetap sama ayat yang tadi, ayat surat Al-Baqarah 185 tadi, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Nah, kemudian ada hadis Bu Hajadidah dan para pemirsa di rumah. Ya, bunyi hadisnya yang pertama adalah hadis dari Ibnu Umar, ya, di mana bunyi hadisnya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum faqdurulah. Nah, berpuasalah kamu ketika melihat hilal dan berbukalah kamu ketika melihat hilal. Apabila cuaca mendung, maka estimasikanlah hilal itu. Nah, menurut yang menggunakan, yang memakai hisab hakiki wujudul hilal, baru bisa diestimasikan adalah dengan hisab. Nah, tapi bagi Nahdlatul Ulama, nah, ru'yah itu adalah ibadah. Jadi harus ru'yah. Kemudian ada hadis yang kedua dari Abi Hurairah, yang tadi adalah dari Ibnu Umar, yang kedua adalah dari Abi Hurairah. Nah, hadisnya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa innahu biya alaikum fakmilu iddata sya'ban salasin. Nah, berpuasalah kamu ketika melihat hilal dan beridul fitrilah kamu. Berbuka itu artinya idul fitri. Beridul fitrilah kamu ketika melihat hilal. Apabila hilal itu tertutup awan, sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Tentu untuk Idul Fitri, untuk Syawal, sempurnakan bulan Ramadan 30 hari. Nah, istiqmal bagi yang menggunakan hisab itu dipahami ketika dalam perhitungan ilmu falak, kalau irtifa hilal atau ketinggian hilal itu negatif. Nah, itu baru hilal di bawah ufuk. Tetapi untuk memahami harus ru'yah itu apabila hilal itu tidak teramati. Nah, tidak ketika observasi ru'yatul hilal, hilal tidak teramati, itu dikatakan yang tertutup awan. Bagi yang imkan ru'yah, nah ketika ketinggian hilal di bawah kriteria yang sudah disepakati. Di Indonesia yang disepakati itu sesuai dengan Mabims. Nah, itu adalah 3 derajat dan elongasi 6,4. Nah, elongasi itu adalah jarak dari ijtima ke matahari terbenam. Nah, oleh karena itu untuk penetapan awal Idul Fitri yang akan datang ini, nah ketinggian hilal dalam perhitungan ilmu falak atau astronomi 1 derajat 55 menit di bawah kriteria pemerintah. Nah, tetapi nah ini ya, ada terjadi gerhana matahari total tanggal 20 April. Atau dikatakan gerhana matahari hybrid. Kenapa hybrid? Karena ada matahari total, ada cincin, ada parsial juga. Itu terjadi rentang waktunya jam 9 sampai jam 12 siang. Sejauh mana itu pengaruhnya, Bu, dari gerhana ini? Pengaruhnya terhadap penetapan awal bulan Qamariyah, kalau menurut yang memakai hisab,
Nah, dengan terjadinya gerhana matahari ini, matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garis lurus dan terjadi konjungsi, itu disebut secara teori adalah hilal yang teramati. Otomatis besoknya adalah tanggal 1 karena matahari lebih dulu terbenam dari bulan. Nah, itu yang dikatakan hilal. Nah, bagi yang memakai ru'ya atau imkan ru'ya, karena irtifa hilal itu adalah di bawah. Nah, yang sudah disepakati atau kriteria Kementerian Agama kita 3 derajat, sedang ini hanya 1 derajat 55 menit, walaupun terjadi gerhana matahari menurut pemahaman para ahli yang memakai imkan ru'ya itu belum hilal. Nah, karena masih rendah. Walaupun terjadi gerhana matahari tetap harus istiqmal. Jadi penetapan awal Idul Fitrinya jatuh pada hari Sabtu 22 April 2023. Jadi ayatnya sama, hadisnya sama, hanya penafsiran atau interpretasi yang berbeda. Ya, dan itu tidak jadi masalah ya Ibu ya. Kita harus toleransi. Iya, betul. Tasamu saja, saling menghargai. Iya, saling menghargai, tidak jadi masalah. Ummati kata Rasul rahmah. Iya, yang penting intinya kita berbahagia ya menyambut hari raya, menyambut hari kemenangan, walaupun memang di di Saudi atau di Arab juga nanti mungkin saja tanggal 21 ya Ibu ya, nanti di Indonesia tanggal 22. Ya, intinya lah kita bersama-sama untuk berbahagia menyambut hari raya Idul Fitri. Baik Ibu, alhamdulillah ya, mudah-mudahan Ibu ilmunya bermanfaat untuk hari ini, dan dari pemirsa kita juga yang sedikit banyaknya ya tidak tahu secara mendalam lah. Intinya dengan perbedaan-perbedaan itu adalah ya kita hanya mengikuti saja. Ada yang mengikuti pemerintah, ada yang mengikuti dari keyakinan mereka. Dari kedua perbedaan itu ya tidak jadi masalah. Yang penting tidak menjadi satu permasalahan yang besar. Baik Ibu, alhamdulillah, terima kasih atas sama-sama ilmunya hari ini, dan juga selamat memperingati Hari Raya Idul Fitri yang insya Allah sebentar lagi, dan sekarang sudah siap-siap ya Ibu ya. Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Dan pemirsa, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dan di episode berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kurma Kajian Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.